Dari laporan keuangan, saham BES ini mengalami pendapatan laba yang cukup signifikan dibanding tahun 2021 dan 2020. Di tahun 2022, laba bersih tahunannya diperkirakan 126 miliar dan itu positif, sedangkan 2 tahun sebelumnya terlihat negatif. Saham ini memiliki kapitalisasi pasar yang lebih kecil dibanding saham Dimas tadi, yaitu sebesar 1,2 triliun. Dari sisi neraca, saham ini memiliki kas sebesar 599 miliar. Akan tetapi dari sisi utang terlihat cukup besar, sebesar 1,5 triliun dan utang jangka panjang yang paling besar yaitu 1,4 triliun. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi arus kas yang diterima, saham ini memiliki kas operasi sebesar 172 miliar dan kas untuk financing sebesar 76 miliar, sehingga saham ini masih mampu untuk melakukan pembayaran hutang, walaupun di dalam neraca saham ini memiliki hutang yang cukup besar. Dan modal untuk operasinya juga masih lebih kecil dibanding arus kas operasinya, yaitu sebesar 69 miliar. Artinya dari segi arus kas operasi saham ini masih terlihat sehat. Nah, dari sisi dividen, saham ini terakhir kali membagikan dividen di tahun 2019. Artinya dari tahun 2020 sampai 2022 ini belum ada pembagian dividen. Ini mungkin kekurangan saham BES dibandingkan dengan saham Dimas. Nah, dari sisi valuasi saham ini sangat menarik ya, karena memiliki PBV 0,28 kalinya dan memiliki per 10 kalinya. Artinya harga saham perusahaan ini di bawah nilai bukunya atau di bawah nilai harga pasarnya, yang bisa kita katakan terdiskon sebesar 72% ya dari nilai pasar. Kalau kita lihat dari grafik PBV-nya, saham ini sudah cukup murah, berada di bawah. Dan apabila dia mampu naik ke PBV 0,76-nya, maka harga sahamnya juga akan mengalami kenaikan. Sehingga bagi teman-teman investor juga dapat mengkoleksi saham ini apabila tertarik dengan PBV yang sangat murah pada saat ini. Dari sisi teknikal, saham ini juga sudah berada di bawah dan mulai mengalami fase sideways-nya. Nah, bagi teman-teman trader, saham ini mungkin cocok untuk kita koleksi apabila sudah mengalami kenaikan dengan support di garis biru ini untuk mengamankan dana teman-teman, dan resisten yang terdekat berada di 148, kemudian resisten yang kedua di 187.
apabila teman-teman ingin menahan saham ini lebih panjang. Sebaiknya teman-teman menunggu saham ini menembus MA 200-nya untuk melakukan koleksi saham ini. Bagi yang agresif, mungkin bisa juga masuk untuk secara menyicil saham ini sampai ia benar-benar mengalami kenaikan. Dari sisi MACD juga masih terlihat sideways berada di bawah. Dari sisi stokastik sudah berada di bawah dan akan menuju ke atas kembali. Dari sisi volume masih berada di rata-rata harian 20-nya. Dari sisi bandar detektor terjadi sedikit distribusi. Akan tetapi kalau kita lihat dari grafik, maka di bulan November sampai sekarang sudah tidak terjadi penurunan lagi. Artinya apabila grafik ini naik, maka saham ini kemungkinan akan dikoleksi oleh bandar asing maupun lokal. Kalau kita perbandingkan harga dari saham Dimas maupun saham BES, terlihat dari grafik 5 tahunnya, saham ini memiliki persamaan pola grafik, yaitu sedang sama-sama mengalami penurunan. Nah, apabila saham ini mengalami kenaikan, sepertinya memiliki irama yang juga sama. Hanya saja kalau kita lihat dari grafik saham BES, apabila terbang ke harga 300, maka peluang keuntungannya lebih besar dibanding saham Dimas. Walaupun begitu, keunggulan dari saham Dimas tadi, dia akan menuju ke harga 300. Dari sisi dividen juga cukup besar untuk menambah nilai keuntungan dari saham yang kita beli. Jadi bagi teman-teman bisa memilih apakah akan berinvestasi di saham Dimas ataupun BES, atau bisa juga keduanya. Karena kalau saya lihat saham BES ini menarik secara valuasi, sedangkan saham Dimas ini menarik dari sisi dividennya. Demikian analisa singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini bukan rekomendasi ajakan jual beli. Segala resiko menjadi tanggung jawab teman-teman. Mohon dianalisa kembali dan tunggu video selanjutnya.